Mainkan games menarik di Games Plus. Mainkan gamenya, dapetin cuannya. SMPN 1 Ciawi Bogor, Jawa Barat yang viral gegara berdansa pakai baju seragam sekolah dan dicap sebagai generasi muda perusak moral. Padahal Keisha dan Devina adalah atlet dance sport. Isu Ivan Gunawan yang dituduh main dukun semakin liar dan meresahkan. Tak mau isu makin liar dan tak terkendali, Maharani Kemala, sahabat Igun, sambil menahan emosi dan air mata, speak up dan menegaskan kalau Igun tidak pernah main dukun. Jadi nggak ada dukun-dukunan. Ngapain kita ngedukunin teman-teman? Ngapain juga gitu loh maksudnya. Aku tuh mau klarifikasi biar nggak semua salah paham. Nggak mungkin kita ruqyah sama ustadz, terus itu dibilang dukun gitu loh. Kok Kak Niki bisa kayak gitu? Tapi aku tuh masih gitu loh menghormati Kak Niki. Mau semuanya damai. Aku tuh mau ikut sama Kak Niki tuh baikan lagi gitu loh. Aku tuh nggak mau sih disuruh laporin polisi, ngapain gitu loh maksudnya. Ferry Irawan sudah ditahan di Rutan Mapolda Jawa Timur sebagai tersangka kasus dugaan KDRT terhadap istrinya Vena Melinda. Namun liarnya pemberitaan dan buruknya penggiringan opini publik tentang Ferry akhirnya membuat keluarga gerah dan buka suara. Adik-adik Ferry membantah kalau sang kakak melakukan KDRT dan dituding sebagai parasit yang jobless dan numpang hidup pada istrinya. Kecewa? Ya udah pasti ya, karena kakak saya itu sebenarnya bukan parasit, dia juga berpenghasilan. Dia bukan Pak Rasid tapi Pak Ferry dia. Sedih pasti, ya ampun saya bilang kakak saya kok begitu banget kayaknya kalau di luaran. Dengan adanya berita ini, saya sedih ya, dan saya juga sebetulnya tidak percaya sebelum ada klarifikasi yang sebenar-benarnya. Karena saya juga tahu abang saya seperti apa, rumah tangga mereka seperti apa. Penyanyi Agnes Mo akhirnya bisa bertemu dengan Keisha Aditya Putra Winardi dan Devina Anindita, dua murid SMPN 1 Ciawi Bogor, Jawa Barat yang viral gegara berdansa pakai baju seragam sekolah dan dicap sebagai generasi muda perusak moral. Padahal Keisha dan Devina adalah atlet dance sport dan peraih medali emas Porprov Jabar 2022. Tak hanya senang bisa ketemu dan mengajak makan-makan, Agnes Mo juga takjub saat melihat gerakan dance Keisha dan Devina. Kan asalnya aku terus dipanggil, soalnya disuruh tampil gitu sama pihak sekolah. Terus tampil, Iya. menampilkan tarian yang juara itu. Itu namanya tarian apa? Jive. Empat bulan jomblo sejak putus dari Alista Dagues, si ganteng Al Ghazali ternyata insecure dengan kejombloannya. Bahkan saking insecure-nya, Al sampai-sampai membuka sayembara mencari calon belahan hati lewat media sosial. Oke, jadi gini, gue tuh tiba-tiba kayak kepikiran, gue tuh udah umur segini tapi gue nemuin pasangan yang pasti. Nah, ini 5 kriteria gue. 1, bisa diandelin. Yang kedua, bisa ngobrolin apa aja. 3, bisa nemenin kemanapun. Melihat sayembara si ganteng Al Ghazali, barisan netizen cewek pun auto komen ngakak dan halu. Aku mau Al, kebetulan aku lagi patah hati. Itu ada di gue semua Al, tapi maaf, gue udah nikah. Itu mah cari asisten, bukan pacar.
Lato-lato ini adalah booming banget. Jadi sehingga saya beralih untuk jualan lato-lato dulu gitu ya. Siapa tahu nanti laris manis, nggak taunya alhamdulillah laris. Yaitu sekarang sih saya udah jualan pertama itu di trotoar. Jadi orang lewat-lewat saya jualan di situ gitu ya. Lalu kemarin aku diundang di salah satu stasiun, tiba-tiba aku jualan di sana. Ada yang beli lato-lato saya itu 50.000 satu. Ya. Seorang artis ya. Terima kasih. Dibayar 50.000 satu. Dia beli 10 biji. Namun di tengah bisnis lato-latonya yang makin hari makin moncer, ada saja netizen yang nyinyir dan menuding Ucok jualan lato-lato karena sepi job di dunia entertain. Ya apa salahnya kita jualan? Apa salahnya kita berusaha? Gitu. Itu loh. Kecuali aku misalnya Bang Ucok menipu saya, ya kan nggak mungkin itu ya kan nggak baik kan gitu kan. Lebih baik aku cari duit dengan halal gitu. Kalau sinetron aku udah bilang dari dulu ya, aku udah nggak kuat kalau main sinetron karena aku orangnya nggak pernah begadang, nggak pernah ini karena usia saya juga udah 51 tahun sih ya. Jadi kalau misalnya ada peranan-peranan yang cepat pulang mungkin bisa, tapi kalau untuk seperti dulu nggak mungkin. Nah, anak-anak berapa orang Mas sekarang? 5 yang harus saya urusin. Yang kuliah aja 2, SMA kelas 1, SD kelas 5, 1. Antar lagi si Amar udah masuk TK lagi. Itu yang harus saya perjuangkan. Jadi kalau ketika aku nanti berlihat-lihat aja di rumah, ini segala macam nggak ada kegiatan, jadi aku lebih terpuruk lagi nanti. Sah-sah saja sebenarnya jika seorang komedian terkenal seperti Ucok menjual lato-lato. Toh mainan lato-lato halal dan menghibur banyak orang. Apalagi gegara lato-lato, Ucok juga jadi banjir tawaran job di televisi. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana jika lato-lato tak lagi booming? Apa yang akan dilakukan Ucok? Nanti kita lihat aja, apalagi yang musim setelah lato-lato nanti. Kan namanya jualan ini kan berganti ini terus ya. Jadi ya apa sih bedanya hidup ini? Terkadang di atas, kadang di bawah. Kalau lagi musim, apa salahnya kita jualan? Dulunya musim kafe, kita ikut kafe. Dulunya musim ini rambutan, kita jualan rambutan gitu kan. Musim jualan kopi yang di pinggir-pinggir jalan, kita jualan kopi gitu. Itu sih, kalau saya sih berprinsipnya itu yang penting aku mencari uang dengan halal. Di tengah ramainya kasus KDRT di kalangan selebriti, keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda justru selalu menunjukkan keharmonisan dan kerukunan mereka, terutama sejak kehadiran Betran Peto Putra Onsu alias Onyo. Ya, dikala Ruben sibuk bekerja, Betran dengan cekatan menjaga Sarwenda, Thalia, dan Tania. Betran bahkan rajin mengantar adik-adiknya sekolah, serta selalu membantu Sarwenda jualan online di media sosial. Namun manisnya kedekatan Sarwenda dan Betran malah terus dinyinyiri dan dituding macam-macam oleh netizen. Alhasil gegara hal itu, Betran pun jadi jaga jarak dengan sang bunda. Ketemu abang-abang Sarwenda, langsung bikinin baju buat teman-teman kalian. Benar, parah banget. Ina mau lagi dong, Ina. Iya tuh, Ina tuh bibirnya kelepas. Tuh, Ina ngomel sampai bibirnya kelepas tuh guys ya. Tadi barusan putus pasang lagi dari kantor. Melihat keluarganya dinyinyiri abis-abisan oleh netizen, Ruben pun akhirnya angkat bicara. Yang saya lakukan ini menutup kuping saya untuk mendengarkan hal yang buat saya tidak baik dan membuka telinga saya untuk hal-hal yang baik. Saya tidak berhak untuk menghakimi hidup yang mencibir Onyo dan Bunda ataupun juga saya gitu. Karena buat saya pun tidak lebih baik
Tapi pertanyaan saya, minimal yang saya lakukan, saya tidak punya waktu untuk melihat account mereka. Awalnya memang nggak ditanggepin, tapi ini sekedar menginformasikan bagaimana sebenarnya kami menyikapinya. Ya kalau di blog, sudah dilakukan di blog. Udah di blog ya dia masuk lagi, ya sindikatnya itu lagi. Ruben sebenarnya tak mau terlalu menanggapi nyinyiran netizen. Ruben juga sejak dulu meminta istri dan anak-anaknya menutup kolom komentar di akun media sosial mereka masing-masing. Namun lama-kelamaan jari jemari netizen malah semakin keterlaluan. Kenapa aku selalu ajarkan istriku, anak-anakku, kayak misalnya gini, kenapa kolom komen aku di TikTok aku matikannya, karena lu pada muji juga nggak buat gue jadi besar kepala, lu ngejatuhin gue juga nggak buat gue jadi down gitu. Jadi maksudnya gini, nggak penting kan, jadi ya gue matikan komen ya, suka nonton nggak suka ya baik, suka nonton nggak suka ya baik. Hati-hati loh, maksudnya tentang peran serta itu nggak gampang ya. Saya pun saya kasih apresiasi sama semua teman-teman saya, baik yang tiba-tiba ya menjadi orang tua sambung, ayah sambung, ibu sambung, itu sangatlah tidak mudah. Lakukan pekerjaan yang kamu happy, kamu suka, ya. Karena buat saya mau hidup sama kamu, saya maunya kamu bahagia, happy, ya lakukan itu. Apapun itu selama itu nggak merugikan orang lain.